Baik Bang, ini Bang masalah kehutanan, perhutanan gitu kan, aktivis sudah lama. Bagaimana Abang melihat kondisi alam saat ini? Sebenarnya apa yang salah dalam pengelolaan alam kita sehingga tingkat deforestasi ya, Deforestasi tinggi. sangat tinggi. Kemudian juga kita dengar beberapa tahun belakangan ini tingkat konflik satwa Juga antara gajah dengan manusia tinggi, harimau dengan manusia juga tinggi. Ini apa? Gimana kesalahannya ini? Itulah kesalahannya sebenarnya, ya lahan tadi, Lahan tadi, ya. dihabiskan semua. Terus kenapa nggak mau inovasi? Hmm. Inovasi misalnya hal-hal kecil kayak hutan wakaf ini dibentuklah di daerah basis-basis konflik. Misalnya ini untuk gajah. Misalnya di daerah Pesangan lah katakanlah. Semua orang untuk kebun di situ. Ya. Ada penguasaan lahan di situ, daerah yang datar, yang flat, samping sungai. Kenapa nggak juga dibuat oleh pemerintah untuk wakafkan 400 hektar misalnya untuk gajah, dia cari makan. Kenapa nggak berani buat seperti itu? Hanya menunggu masalah aja jadinya. Jadi mereka nggak mau berinovasi. Hutan wakaf nih inovasi. Kenapa nggak hutan wakaf untuk gajah? Jadi hutannya dikasih untuk gajah, kita wakafkan ke gajah misalnya. Karena itu daerah rumahnya. Jadi memang harus berani tampil beda. Kalau menunggu seperti ini ya masalah terus. Buka jalan, buka pemukiman di situ ke gajah, di situ orang buat kebun. Pasti akan berkonflik terus. Padahal dengan hutan wakaf ini juga bisa mendatangkan income gitu ya. ya. Betul, ketika misalnya ini untuk wisata, lahan gajah tadi untuk wisata, sehingga banyak inovasi. Bisa untuk penelitian, tapi nggak mau dibuat, ini yang anehnya. Hanya kita berargumen, apalagi negara kita banyak teori. Baik. Apalagi misalnya himbauan saya ketika misalnya sistem tadi sudah mau, ini bukan main-main kita bukan ecek-ecek, sudah ada barangnya. Kita tidak hanya sebatas ngomong gitu, dan sudah ada kita ya. Dengan udah ada ininya, udah ada sertifikatnya, sudah ada ikrar wakafnya, sudah masuk di dokumen KUA. Maksudnya KUA itu dalam arti ikrar wakafnya sudah masuk ke BPN. Bukan main-main juga kita buat ini, bukan cilik-cilik bahasa Acehnya. Ada barangnya 5 hektar lahannya. Untuk saat ini ada barangnya seluas 5 hektar. Gitu. Apalagi jika di sistem orang main, mereka punya ribuan hektar di sana, bisa yang tidak terjaga, tapi dengan kekuatan wakaf. Misalnya wakaf, tanah wakaf siapa berani ganggu? Di kampung. Ini tanah wakaf, macam-macam. Maksudnya ada seperti itu di Aceh. Jadi ada ketakutan kita merusak itu harta agama. Ini kan kita bawa agama, bawa syariat. Dasarnya juga Bukhari Muslim kan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, anak yang saleh kan, ilmu manfaat dan sedekah jariah yang tidak terputus kan, itu yang kita pegang. Bukan main-main ini. Dalam arti sudah dicoba, dan daerah lain seperti Bogor juga sudah ambil. Kenapa nggak seluruh kabupaten di Aceh bisa mengaplikasi ini? Dan kalau memang kurang ya ditambah di apa yang kurang di kita. Bisa dibuat, disempurnakan di level sistem pemerintahan. Oke. Apakah para inisiator ini sudah melakukan bukan semacam lobby ya kita bilang, tapi pendekatan kepada pemerintah, membuka wawasan seperti yang kita sampaikan tadi? Memang kelemahan kita juga sih, belum ke mereka, tapi lebih himbauan ke media-media. Kita bilang melalui media, ada Aceh TV, terus RRI, terus di sini apalagi Serambi juga mau membantu advokasi kita. Jadi ini kita lebih ke media lah. Kita belum bertemu secara real karena mungkin ya waktu mereka juga. Tapi ya kita nggak apa-apa, kita akan berjalan terus tanpa dukungan mereka. Akan lebih baik didukung oleh pemerintah yang syariat ini. Sangat bagus misalnya diambil ide kita ini. Bukan kita berarti bangga bahwa Aceh Islam, daerah syariat Islam. Pelopor syariat Islam di Asia Tenggara bahkan. Kenapa enggak ini hutannya hutan syariat, dalam arti ada hutan wakaf di situ contohnya gitu. Pengelolaan wakaf berbasis syariat. Syariat. Jadi berbasis hutan, berbasis konservasi. Dan ada contoh-contohnya kan gitu. Misalnya di Arab sana Aceh punya lahan wakaf. Yang sampai sekarang berapa ratus tahun masih bisa digunakan. Kita harap suatu saat hutan wakaf ini mungkin daerah Aceh Besar udah maju, di situ masih ada tanahnya gitu. Hutannya masih ada. Kita harap seperti itu sih. Mimpi-mimpi kita. Baik.
Jangan kita lihat sekarang jalan tol ini hutan semua, mungkin 10-20 tahun siapa depan, tuh berubah karena ada berubah. jalan tol tuh di situ. Sudah ada tumbuh pembangunan-pembangunan. Ada gedung-gedung mungkin katakanlah 100 tahun kita jadikan hutan, tidak boleh dirubah fungsi. Baik. Apa Bang progres yang akan dilakukan ke depan ini dalam mengkampanyekan hutan wakaf ini? Jadi kita ke depan akan mengamankan asetnya dulu, dalam arti kita bangun pagar dulu biar daerahnya tidak ada. Jadi kita mengamankan lahannya dulu. Oke. Tapi kita ajak juga mahasiswa untuk mengunjungi, nanam, terus kita menjelaskan juga. Juga dulu di 2017 kita mengkampanyekan pentingnya Krung Aceh, kita buat rafting di situ. Jadi banyak teman-teman yang kita libatkan untuk main rafting. Jadi Sungai Aceh juga bagus sekali. Terus kita ajak main rafting, kita gunakanlah orang-orang loser dulu untuk bantu di perahu karetnya. Jadi kita kampanyekan juga pentingnya sungai di Krung Aceh, di samping dekat dengan hutan wakaf. Oke. Jadi kita buat jalur spot rafting. Jadi ada semacam kegiatan olahraga air lah di situ. Jangan hanya nanti, nggak salah juga sih orang galian C di sana. Kenapa? Karena kita nggak pernah sentuh sungai kita untuk bermain olahraga, misalnya mencintai sungai. Jadi ketika rusak, kenapa nggak kita manfaatkan kelompok arung jeram Ya. yang bisa membantu masyarakat yang suka wisata khusus misalnya itu. Jadi banyaklah hal-hal aspek yang bisa dikembangkan. Diambil sama pemerintah, apalagi pemerintah yang mau dinas pariwisata mendukung misalnya hutan wakaf. Apalagi mereka mau bangun lah, misalnya PDAM Aceh Besar bisa bangun 5 hektar hutan di sana. Jangan sawit, di samping Jaling kita lihat banyak sawit. Memang itu orang bangun, tapi kenapa nggak dibangun hutan wisata di sana kerjasama dengan Banda Aceh? Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan ini sebelum semakin rusak. Nanti kalau udah rusak kita kan saling menyalahkan. Ini sudah ada solusi hutan wakaf kecil, nggak ada uang, kita 50.000. Yang kita yakinin nggak bisa kita buat dengan uang 50.000, 100.000 kita kumpul meripe. Rupanya bisa. Ya. 5 hektar, terkejut juga kita. Dalam 5 tahun 5 hektar. Jadi, walaupun tidak 1 tahun itu 1 hektar. Memang terkendala kita dengan mekanisme dana, tapi ya pelan-pelan lah. Oke, Bang. Nanti ketika ada Syedaralun yang ingin bergabung bersama hutan wakaf ini, bagaimana caranya? Mungkin mendonasikan ya, uang. Bisa mendonasikan, saya lupa pula ininya. Ada nomor rekening bersamanya di Bank Muamalat. Oke. Jadi memang bisa dibuka juga di Google, di YouTube, banyak informasi tentang hutan wakaf. Juga banyak ada teman-teman juga yang meneliti dari UI tahun 2019 meneliti hutan wakaf. Itu ada pemandunya, Bang? Kita didatangi kita, semua dihubungi orang kita. Baik. Kita datang volunteernya menjelaskan sehingga tercatat lah. Juga sudah ada dokumen ilmiah, catatan ilmiah dari ada itu teman-teman dari Fakultas Hukum UI melihat ini di internet sehingga mereka datang. Banyak teman-teman dari luar sih. Padahal di sini ada Universitas Syah Kuala, ada Universitas Islam Araniri. Kenapa nggak ini diperkuat ini? Ya. Ini kita orang Aceh, saya orang Aceh asli juga. Kenapa nggak teman-teman di hutan wakaf ini rata-rata Aceh asli? Kenapa nggak universitas beken di Aceh ini meneliti ini? Jangan dari luar, nanti semua data dari luar. Kenapa nggak IAIN, UIN, Unsyah, udah ada fakultas kehutanannya neliti ini. Jangan ditunggu lah. Ini inovasi kita mungkin masih banyak kekurangan dalam dokumentasi, mungkin dokumentasi ilmiah. Kenapa nggak dibantu kita? Bukan kita minta juga, nggak dibantu juga, ya urusan mereka gitu. Artinya kerja ini kerja kolaboratif kolaboratif. Semakin banyak yang terlibat, semakin bagus. Apalagi Universitas Beken, Unsyah, UIN, Araniri membuka ruang untuk meneliti ini. Apa sih kekurangan dari hutan wakaf ini? Buat kajian dekat loh, cuma dijantau. Iya. Daripada mereka misalnya ini aspek inovasi. Kenapa nggak universitas besar tadi ya bantu kita? Betul. Kita sudah buat juga, ada secara persen, ada juga orang Unsyah di sini secara persen. Datangnya secara persen ya. Tapi tidak ada secara kelembagaan, nggak mau. Masih belum percaya mungkin dengan kita yang beliau ini mungkin kan. Tapi nggak apa-apa, ini tantangan kita mengkampanyekan terus. Walaupun kita belum pernah diundang secara spesifik untuk membicarakan ini, baik UIN maupun Unsyah, baik MPU maupun Dinas Kehutanan, untuk inovasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut secara sistematis dalam sebuah perencanaan pemerintah Aceh. Baik, Bang. Ini ya ada yang menarik, Abang kan selaku aktivis di lingkungan ini.
aktivis kehutanan gitu. Artinya ada lembaga yang menaungi abang ini kan. Apakah gerakan hutan wakaf ini bergerak di bawah kelembagaan atau person? Ini masih di person. Memang ada inisiatif kita membuat perhimpunan hutan wakaf Aceh untuk sebuah kelembagaannya. Itu juga jadi tantangan kita. Baik. Karena kalau buat kelembagaan kita masih ada debat lah di antara volunteer ini. Nanti ada mekanisme bagaimana membuat kelembagaan biar lebih mudah orang membantu kita. Dalam arti misalnya ada perusahaan, dia harus ada kelembagaan. Itu juga tantangan di kita. Kita sedang berproses ini. Walaupun banyak debat di level kita, kalau buat kelembagaan nanti kita akan terjebak pada administrasi kelembagaan daripada aktivitas seperti ini. Dan kita udah mencontohkan tidak non kelembagaannya, kita volunteer seperti ini sudah, tapi terus bergerak. Tapi bagaimana dengan orang membantu yang butuh kelembagaan? Di Bogor juga sudah dibuat kelembagaan hutan wakaf Bogor berdasarkan hukum. Misalnya ada semacam akta notaris, ada badan hukumnya, ada badan hukum. Kita masih belum. Itu juga kelemahan di kita. Kita akui itu. Dan kita sering diskusi itu. Nanti seperti apa nih asetnya, begitu. Jelas nih aset ini tidak untuk kita, untuk masyarakat di 2 kampung tadi. Bagaimana dengan sambutan masyarakat di sekitar? Memang masih kita ada berapa kali seminar juga, kita menemukan bertemu dengan pimpinan di sana, di Janto misalnya Pak Gesinya belum didatangi, sekdesnya, terus tokoh kita sering berdiskusi. Jadi kita duduk di warungnya dulu, kita banyak bincang juga, kita menerima kritikan. Semacam apa kritikan? Ya misalnya aku nggak pernah ketemu kita gitu. Kok datangnya 3 bulan sekali gitu. Karena kan kita nggak ada panitia khusus yang ke sana. Ketika mau kita berangkat nanam, kita nanam. Baik. Karena ya keterbatasan waktu kita juga. Tapi secara umum masyarakat setempat sangat antusias. Sangat antusias ya. Dan ini menarik, dan mereka sudah tahu situ hutan wakaf. Iya. Artinya tidak diganggu lagi. Tidak ada, memang tidak ada gangguan, tapi kita butuh sosialisasi lah secara terus-menerus, karena kita memang harus hadir di sana juga. Kita datang ketemu para pihak di sana. Karena nanti dipikir kok lama kali nggak datang. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Makanya nih ke depan kita coba amankan aset, kita coba buat pagar untuk pembatas bahwa ini lahan yang sudah dibeli. Nanti kita pergunakan. Memang banyak ide untuk wakaf produktif, tapi kita belum ngerti itu. Bagaimana buat tempat wisata, itu kita belum. Karena harapan orang buat wakaf produktif, ini aja belum. Masih dalam proses kita buat, masih dalam pembelajaran. Walaupun secara administrasi kita udah tempuh lah, tapi untuk wakaf produktif belum menuju ke situ. Saat ini sudah berapa banyak keanggotaan daripada 200-an lah ada. Sudah 200-an ya dari 2013 tadi ya. Oke. Ini semua dari Aceh, mungkin ada dari luar, dari Papua, dari Bogor, dari Jakarta, banyak yang gabung. Bahkan ada yang menyumbang yang nggak kita kenal. Karena pas lihat di website kita lebih, karena ini tiap bulan kita upload rekeningnya, rekening hutan wakaf, terus sebulan sekali kita upload di Facebook. Terbuka ya. Kita umumkan juga di WA group. Jadi uangnya memang ini terbuka sekali. Nggak ada yang berani taruh rekening ke Facebook. Facebook kan mendunia itu. Dunia kan lihat dari Amerika, bisa lihat dari Jerman, bisa lihat. Termasuk dari kita di Aceh, mau gugat kita silakan gugat, karena kita terbuka sekali digugat. Baik. Bahkan yang ditangkap nanti saya dan Akmal nanti kalau ada kejadian apa-apa, karena memang ini ya kita lagi mencoba ini gagasnya gitu. Apakah Bang di dunia di negara lain ada pembentukan seperti ya kalau kita namakan ini hutan wakaf. Mungkin di daerah-daerah lain, negara lain ada tidak membentuk pengelolaan hutannya seperti ini gitu? Ya kecuali di Arab tuh Hima tadi, kalau tempat lain saya nggak tahu, tapi sudah banyak lah buat hutan wakaf ini lah, arti di Bogor, Jawa Tengah. Mudah-mudahan bergerak terus, apalagi jika di Aceh dikembangkan itu saya di Pidi bisa, di Aceh Utara bisa. Jadi memang banyak sih ide-ide, cuman orang sebatas ide saja yang datang ke saya, datang ke Akmal, kami mau buat hutan wakaf, tapi nggak serius. Tidak ada implementasi ya? Tidak mau, ya? Jadi ketika ide-ide saja lah banyak, tapi ya kita tahu orang yang memberi ide saja dan orang yang mau bergerak. Karena kalau mau bergerak dia buat terus, dia datang ke KUA, misalnya daerah kabupaten lain mau buat, ada seorang dermawan yang mau buat, langsung ke KUA, jadikan itu hutan, sebut di ikrarnya hutan wakaf. Dia punya lahan 2 hektar, dia mau wakafkan di tengah gunung sana. Silakan ke KUA, sana urus ikrarnya dulu, itu sudah kuat sekali. Dan dikampanyekan. Gitu.
Bang, mungkin apa bisa yang kita sampaikan kepada generasi muda Aceh, masyarakat Aceh mengenai dalam mengelola, menjaga hutan ini agar hutan kita tetap lestari gitu. Ya intinya apa yang kita makan sebenarnya. Misalnya kita lihat, kita belilah yang baik. Ya. Dalam arti sawit, kita anti sawit tapi kita pakai minyak sawit. Ya. Jadi memang apa yang kita makan itu kan semuanya ada goreng-gorengan segala macam. Jadi memilihlah kembali misalnya ke minyak kelapa segala macam, kan sudah ada VCU, itu kan berpengaruh. Kenapa hutan ini rusak, saya bilang? Karena ada kebutuhan lahan besar misalnya untuk perkebunan sawit. Kenapa? Karena banyak sekali orang makan minyak sawit, sehingga gajah tadi jadi korban, harimau jadi korban, terus binatang lain, kawasan hutan jadi korban gara-gara apa yang kita makan. Memang kita nggak sadar. Ketika kita pergi ke supermarket, kita anti sawit, tapi kita makan minyak sawit. Wong, sama aja kita nggak suka sawit, tapi di rumah kita pakai itu. Jadi penggunaan tadi apa yang di meja makan kita sebenarnya. Dan pada saat bersamaan, misalnya seluruh Indonesia pakai minyak sawit yang sama, berapa juta ton yang harus dibutuhkan. Sebenarnya masalahnya di selera kita. Selera. Okay. Ketika kita ngomong sawit, ya benar-benar lah kita nggak pakai minyak sawit yang bermasalah. Minyak sawit memang semua tidak bermasalah, ada yang bermasalah, ada yang tidak. Tapi kita lihat minyak sawit yang kita belilah yang baik. Produk-produk perusahaan mana yang benar-benar ramah terhadap kita beli di supermarket, kita beli di pasar. Contohnya nggak bisa kita sebutkan minyak-minyak makan, tapi kita lihat sumbernya dari mana. Karena apa yang kita makan itulah yang kita tuai. Itulah contohnya sawit berapa 10 juta hektar. Untuk memenuhi kebutuhan makan kita, selera makan kita. Artinya perilaku kita kopi juga misalnya, kopi benar-benar harus, ya kita harus memilah itu. Belilah yang baik, produk-produk yang ramah lingkungan. Jangan kita asal kita ngomong anti sawit tapi di rumah kita penuh, di dapur kita gorengan semua. Jadi kita nggak sportif. Ya salah satu inisiasinya solusi ya seperti ini. Kita nggak memprotes sawit hutan wakaf, tapi kita membeli lahan di depan sawit. Menyetopnya secara nggak langsung, kita nggak protes ke pemerintah, kita demonstrasi, nggak ada. Kita lebih ke solusi, maka hutan wakaf ini adalah solusi, saya pikir. Hutan wakaf adalah solusi. Untuk menjaga kelestarian lingkungan. Inilah cara lain mengelola hutan, menjaga alam. Menjaga alam, dan ya kita pelan-pelan dengan komunitas kecil, mungkin ada 100 komunitas di Aceh atau di Indonesia yang mau berbuat ini. Sudah banyak kawasan yang itu, atau bahasa lain di kota RTH lah, hutan wakaf nih, ruang terbuka hijau. Mungkin Bang Azhar juga bisa mengajak bagi Syederalun generasi muda, di mana generasi muda ini kan adalah generasi emas yang memiliki impian yang masih jauh gitu. Mungkin ada generasi-generasi yang menarik untuk bergabung dengan hutan wakaf. Mungkin seperti apa acaranya gitu? Ya mungkin bisa bergabung di grup saja, bisa ada di grup WA, dan nggak banyak prosedur sih, mau masuk kita datang diskusi, gampang sekali di sini, nggak ada birokrasi, tidak harus bayar 50.000 masuk sini, nggak ada. Mau klaim masuk silakan, nggak masuk pun juga nggak apa-apa, menyumbang silakan, nggak menyumbang, tapi intinya nih kalian bisa berbuat ini, bukan hanya di komunitas ini, di komunitas apa saja bagi milenial, bisa komunitas balap, komunitas motor cross, mau buat ini, mereka sudah banyak mengeluarkan minyak. Misalnya bagaimana kami pakai minyak, ada 20 motor balap itu, banyak sekali pakai minyak. Kita sekali-sekali gunakan sedikit uang minyak tadi untuk bangun hutan. Mereka juga buat kawasan hutan, bisa dengan skema wakaf tadi, beli lahan wakafin ke kampung setempat, bisa. Gerakan-gerakan seperti itu, misalnya gerakan sepeda, bisa juga kelompok trail, bisa off-road, kan banyak duit tuh. Banyak sekali gunakan minyak, sedikit kurangi minyak, konversi ke pembelian lahan. Apalagi medannya di hutan, dan bisa jadi base camp misalnya bagi teman-teman off-road. Mereka juga di kalangan ekonomi yang tinggi misalnya, banyak pemasukannya, banyak dananya, bisa jadi base camp di hutan, bisa tanam durian di situ, bisa banyak skema yang dibuat. Dan bisa siapa saja membuat ini. Bisa diskusi sama kita, bisa input ini bagi teman-teman. Dan ini bagi milenial juga, silakan berbuat ini. Mungkin kalian banyak input, banyak masukan, banyak dana, silakan buat hal kecil. Misalnya kalian main komputer banyak gunakan listrik, kenapa nggak kalian kurangi
penggunaan listrik tadi kalian konversi sedikit ke lahan, beli tanami hutan. Ya seperti itulah, banyak sekali ide-ide yang bisa dikembangkan di hutan wakaf ini, dan siapa saja bisa berbuat. Baik Bang, benar sekali Bang. Terima kasih atas penjelasannya Bang. Memang tak terasa 30 menit sudah kita lalui. Banyak informasi, inspirasi, dan juga masukan kepada kita semua. Bahwasanya kita selama ini mungkin tidak sadar bagaimana merawat alam ini. Kita hanya seperti kita sebutkan tadi, hanya mempertimbangkan selera kita gitu. Tapi tanpa kita sadari, di balik selera kita ini ada yang rusak gitu ya. Untuk ada keseimbangan gitu, maka perlulah kita menjaga kelestarian alam. Caranya tidak terlalu sulit, seperti kata Bang Zahar tadi. Tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar. Mungkin apa yang kita makan itu yang akan kita tanam kembali. Mungkin ada buah-buahan yang kita makan, bisa kita tanam kembali. Karena apa yang walaupun sekecil apapun kita lakukan, tapi akan membawa manfaat yang begitu besar dan berkepanjangan. Apalagi ini investasi, bukan investasi duniawi, tapi ini investasi akhirat gitu. Apalagi ada sifat yang lebih dari orang Aceh, di mana orang Aceh ini suka berlomba-lomba pada kebaikan gitu. Kita bisa mencontohkan gerakan-gerakan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana Baitul Asyi, kemudian pesawat terbang disumbangkan untuk negara, Monas gitu. Itu bukan hal-hal yang kecil gitu yang kita lihat Syekh Daralun. Tapi kalau kita nilai bahwa manfaat yang begitu besar. Terima kasih Bang Azhar atas waktu dan kesempatannya. Sudah bantu kita mengkampanyekan. Terima kasih banyak Mas Rijal. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini terdengar ke santero Aceh dan juga dunia. Mudah-mudahan hutan wakaf ini semakin berkembang, kemudiannya bisa menjadi paru-paru dunia seperti yang kita harapkan. Karena polusi sekarang juga cukup memprihatinkan Bang ya. Iya. Baik Syekh Daralun, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia. Ini Bang Azhar selaku inisiator dari gerakan. Terima kasih Bang.